Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari segala penyakit dan sehat selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semuanya, pada semester ganjil ini materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah taat terhadap aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik, apa itu yang disebut dengan taat terhadap aturan? Taat berarti tunduk, patuh, tidak curang, atau setia. Taat terhadap aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah, Nabi, atau pemimpin lainnya. Mengapa kita perlu taat kepada aturan? Dengan adanya kita taat terhadap aturan, agar terjadinya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan dan teraturnya kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk-bentuk aturan dalam kehidupan. Yang pertama, ada aturan dalam keluarga. Yang kedua, ada aturan di sekolah. Yang ketiga, ada aturan dalam masyarakat atau pemerintah. Apa itu aturan-aturan dalam keluarga? Di antara aturan dalam keluarga itu adalah membantu pekerjaan rumah, menghormati sesama keluarga. Lalu aturan di sekolah, seperti disiplin di sekolah, menghargai sesama. Kalau aturan dalam masyarakat atau pemerintah, seperti membayar pajak dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Dampak negatif tidak adanya aturan. Kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan, dampak negatifnya adalah yang pertama, manusia akan melakukan seenaknya saja. Yang kedua, kejahatan merajalela dan hubungan manusia tidak harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi tidak tentram. Kemudian, tidak adanya kerjasama dalam lingkungan dan selalu terjadinya permusuhan dalam masyarakat. Hikmah taat terhadap aturan. Di antara hikmah taat terhadap aturan itu adalah yang pertama, hati dan pikiran menjadi tenang. Yang kedua, kehidupan menjadi tentram. Yang ketiga, mudah dalam segala urusan. Yang keempat, tidak membuang-buang waktu. Yang kelima, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita lanjutkan materinya tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan itu adalah
berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Alasan mengapa kita berkompetisi dalam kebaikan. Di antara alasan mengapa kita diperintah dalam agama untuk berlomba dalam kebaikan, di antaranya adalah pertama, melakukan kebaikan itu harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang kedua, berbuat kebaikan itu hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong antar sesama. Kemudian yang ketiga alasannya, melakukan kebaikan itu haruslah dengan sungguh-sungguh dan lillahi ta'ala. Contoh pelaku yang menunjukkan kompetisi dalam kebaikan. Di antara contoh pelaku menunjukkan kompetisi dalam kebaikan itu adalah yang pertama, mampu memiliki 5 kecerdasan. Seperti kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Yang kedua, mampu menjadi model atau uswah atau contoh tauladan, motivator dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dan lalu apa hikmah kompetisi dalam kebaikan? Di antara hikmah kompetisi dalam kebaikan itu adalah yang pertama, akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Yang kedua, disenangi banyak orang. Yang ketiga, menjadi orang yang rajin dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita bicara tentang etos kerja. Apa itu disebut dengan etos kerja? Dalam konteks Islam, etos kerja itu adalah sikap kerja yang dilandasi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga pekerjaan itu tidak hanya mendatangkan materi semata, melainkan amal baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat etos kerja. Di antara manfaat etos kerja itu adalah yang pertama, mendapatkan hasil kerja yang baik dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang ketiga, mendorong perilaku baik sehingga timbul gairah dalam beraktivitas. Baiklah, Nanda sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya ada 2. Yang pertama, tuliskan dalil tentang taat terhadap aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, kemudian surat Al-Ma'idah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Yang kedua, tugas hafalan ayat. Hafal surat An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Apabila tugas ini selesai, dikirim ke Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.